Shalom, perkenalkan nama saya Delia Bongan dengan NIM 226111163. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari pemrograman jaringan. Tugasnya yaitu membuat sebuah aplikasi atau web pencarian menggunakan API public. Di sini saya akan membuat sebuah website pencarian new, yaitu News API. Untuk itu, saya akan menjelaskan apa itu News API. News API adalah layanan yang menyediakan akses berita-berita dari berbagai sumber secara programatik melalui protokol HTTP. Dengan menggunakan News API, pengembangan dapat mengintegrasikan data berita ke dalam aplikasi atau situs web mereka dengan menggunakan biasanya News API. Menyediakan berbagai endpoint untuk melakukan pencarian berita berdasarkan kriteria tertentu seperti kata kunci, kategori, atau sumber berita tertentu. Para pengguna dapat mengakses API ini dengan mengirimkan permintaan HTTP dan menerima respons dalam format data yang dapat digunakan untuk menampilkan berita di dalam aplikasi mereka. News API juga yang beroperasi pada situs berita. Di sini website API News, kita akan mencari URL yang nantinya kita akan membawanya ke aplikasi website Postam. Link ini adalah URL yang ini kita copy ke aplikasi atau website Postam. Kita langsung ke aplikasi Postam. Di sini kita copy di bagian sini. Kita menggunakan get untuk memanggil data. API ini digunakan untuk mengakses data di News API. Jika hasilnya sudah seperti ini, itu artinya URL ini bisa digunakan dan kata kuncinya juga bisa digunakan. Kita langsung masuk ke pemrogramannya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah codingan tersebut. Pemrograman ini artinya deklarasi dokumen yang memberitahu browser bahwa halaman menggunakan stub HTML. Di HTML ini artinya hal ini menandakan awal dari dokumen HTML yang menyatakan atribut len yang menunjukkan bahasa halaman, dalam hal ini bahasa Inggris. Di head ini artinya adalah bagian dari dokumen HTML yang berisi informasi tentang dokumen seperti meta, data, tautan ke styles, dan script JavaScript. Di meta di pemrograman ini artinya meta tag yang menentukan set karakter yang digunakan dalam dokumen. Dalam hal ini UTF 8 yang merupakan standar umum untuk karakter input. Di title ini menandakan judul halaman yang akan ditampilkan di browser nantinya. Di link hub ini artinya tautan ke file CSS Bootstrap yang digunakan untuk memperindah tata letak sebuah halaman. Di body
Body artinya ini adalah bagian dari dokumen HTML yang berisi konten yang akan ditampilkan di browser nantinya. Di kelas div, di sini, ini adalah sebuah div dengan kelas container yang digunakan untuk menetapkan elemen-elemen dalam tata letak bootstrap yang MT strip 5 adalah kelas bootstrap untuk memberikan margin atas. Di from ID artinya formulir untuk melakukan pencarian berita ID digunakan untuk merujuk ke formulir tersebut dari dalam script JavaScript. Di input IP ini adalah input teks untuk pengguna memasukkan kata kunci pencarian. Di edit query digunakan untuk merujuk ke input tersebut di dalam script JavaScript. Di button ini artinya tombol submit untuk mengirimkan formulir pencarian. Di div ID di sini artinya ini adalah div untuk menampilkan pesan error. Di Alexian box digunakan untuk merujuk ke div tersebut dari dalam script JavaScript. Di div ID new friends di sini adalah div tempat untuk menampilkan kartu-kartu berita ID news card digunakan untuk merujuk ke div tersebut di dalam script JavaScript. Di script ini adalah untuk memasukkan script JavaScript ke dalam halaman HTML. Berikutnya, perintah ini fungsi JavaScript untuk menampilkan berita dari API news ini menggunakan scheme atau await untuk menangani operasi unscrolling. Di functions display ini adalah fungsi Java. Perintah ini adalah fungsi JavaScript untuk menampilkan berita dalam bentuk kartu. Ini menerima array artikel dan memperbarui tampilan halaman dengan kartu-kartu berita. Di perintah yang ini adalah bagian dari script JavaScript yang menangani pengiriman formulir pencarian. Di perintah ini digunakan, ini adalah pemanggilan pertama ke fungsi fetch news untuk memanggil sebuah berita saat halaman dimuat. Kita masuk ke style CSS. Body ini artinya mengatur gaya untuk seluruh elemen di halaman body. Di font family ini artinya menentukan jenis font yang digunakan untuk teks di dalam body dengan prioritas menggunakan Arial dan jika tidak tersedia sans serif. Di margin yang ini mengatur margin di sekitar body menjadi 0. Di padding mengatur padding di sekitar body menjadi 0. Di pemrograman H1 di sini ini artinya H1 mengatur gaya untuk elemen padding level 1. Di teks legend mengatur posisi teks ke tengah. Di margin top artinya menentukan margin atas sebesar 20 pixel. Di
artikel yang ini mengatur gaya untuk elemen dengan kelas artikel. Di margin bottom menentukan margin bawah sebesar 20 pixel. Di border bottom menambahkan garis bawah dengan ketebalan 1 pixel dengan warna CSS abu-abu. Di padding bottom artinya menentukan padding bawah sebesar 20 pixel. Di H2 ini H2 mengatur gaya untuk elemen heading level 2. Di margin top menentukan margin atas menjadi 0. Di font size menentukan ukuran font sebesar 24 pixel. Di pemrograman P di sini P artinya mengatur gaya untuk elemen paragraf. Di margin bottom menentukan margin bawah sebesar 10 pixel. Di font size menentukan ukuran font sebesar 16 pixel. Di lining menentukan jarak antara baris menjadi 1,5 kali ukuran font. Untuk masuk ke websitenya, di sini kita tulis localhost stripe, karena di filenya tadi saya menggunakan nama coba, kita di sini tulisnya itu kali coba, karena file yang di htdocs tadi kan filenya kali coba, jadi di sini kita juga harus memegangnya seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi kita coba ketik di sini, kita cari berita hari ini. Sudah muncul ya, itu artinya program kita berhasil. Mungkin hanya itu saja.